Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Umi Irfa di sharing pagi bersama Umi. Ada Abi Ihsan di sini. Alhamdulillah hari ini ada Bang Taki bersama kita. Bang Taki anak milenial ya, usia sudah 21 tahun. Anak gaul gitu ya. Hari ini kita mau bahas walaupun gaul tapi tetap taat. Gitu. Gimana Bis cerita tentang taat di usia muda, di usia milenial? Kalau usia 21 sudah mukallaf, sudah akil balik. Jadi ada beban taklif ya. Kewajiban, kemudian ada larangan yang harus dihindari. Gitu ya. Tapi tetap harus bergaul ya, berinteraksi dengan semua ini ya, semua keadaan gitu ya, harus mulai belajar kayaknya nih Bi. Kalau usia udah pengalaman lah ya, harus mencari pengalaman. Khaliqin nas bi khuluqin hasan ini tuh udah pergaulilah orang dengan yang baik itu udah kena. Iya. Tapi kan kalau usia muda itu kan banyak godaan. Umi mau tanya nih sama Bang Taki, kira-kira seusia Bang Taki nih, gambarannya gimana nih Bang Taki? Kepengen menjadi anak yang soleh pastinya ya. Tapi kalau godaan tuh katanya banyak di usia-usia muda. Gitu. Gimana Bang Taki? Mungkin sepengalaman Taki ketika Taki sudah beranjak mulai dewasa, mulai usia remaja, memang disitulah mulai banyak godaan seperti ingin hidup bebas, ingin mencoba hal-hal yang bahkan dilarang dalam agama Islam. Tapi seperti balik yang Taki dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Abi tadi, seorang yang telah beranjak dewasa, dia sudah mempunyai tanggung jawab, atau kita sebut biasa atau balik, dia telah menanggung apa yang telah ia perbuat sebagai tanggungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Taki, kita sebagai remaja atau sebagai orang yang beranjak dewasa harus pandai-pandai memilah atau harus pandai-pandai menjalani hidup ini, memilih mana yang baik untuk diri kita, mana yang buruk untuk diri kita. Tapi walaupun banyak godaan ya Bang Taki, karena lingkungan juga, teman-teman juga gitu, atau sekarang tuh di media sosial banyak yang dilihat gitu ya, tapi seperti Abi bilang nanti dipertanggungjawab. Jadi kalau melihat dengan mata juga akan ditanya selama hari ini lihat apa gitu, ya kan Bi ya? Nah, jadi kalau Abi ngelihat, dulu kan Abi juga pernah muda pernah seusia Bang Taki, dan sekarang harus melihat anaknya tumbuh menjadi remaja beranjak dewasa. Gimana anak laki-laki khususnya, mungkin ini yang ngelihat juga para remaja dan juga para orang tua, mungkin apa sih yang dirasakan atau bagaimana cara-cara ini nih, walaupun sama-sama ya Umi juga gitu ya, walaupun mungkin kalau fase dari mengandung melahirkan mungkin walaupun bersama, tapi Umi juga lebih banyak intens tanggung jawab orang tua besar ya. Itu kan ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di dalam hadis itu disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah kan, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, tidak ada dosa. Tidak ada catatan buruk. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia baik dan buruk, disebutkan Majusi, Yahudi, dan yang lain-lain disebutkan ya. Jadi tanggung jawab orang tua besar sekali gitu. Namun dalam hal menjalankan tanggung jawab ini memerlukan pengetahuan dan seni yang sekiranya cocok buat usia-usia seperti mereka gitu. Jadi harus masuk juga ke ini mereka ya, ke dunia, dan ke dunia mereka. Seperti apa yang paling enak buat seusia mereka ini diperlakukan orang tua dalam mendidik, tetapi tetap tidak merasa nggak enak gitu. Walaupun yang namanya untuk baik itu pasti akan ada beban ya, ada semacam tekanan atau hal yang tidak
mengenakkan. Tapi paling tidak boleh kita dengar juga. Dengar juga dari Bang Taki. Kira-kira nggak apa-apa pengalaman pahit, pengalaman manis boleh Bang Taki ceritakan. Jadi bentuk pelajaran untuk kita semua. Kalau Nggak mesti dari orang tua juga ya, Iya, dari guru, dari dari apa yang guru, paling semua dari disenangi, yang- tapi itu yang baik gitu. Iya. Kalau pengalaman sih karena masih beranjak belum banyak. belum banyak. Cuman ada sebuah pertanyaan atau sebuah lintasan pikiran yang harus dipertanyakan mungkin ke Abi, ke Umi dari Taki. Nah, boleh ditanya nih? Boleh. Nah, jadi kan sebenarnya kami ini anak muda nih bukan berarti kami tidak mau taat gitu. Kami mau, cuman dalam konsep kami tetap mengikuti zaman gitu. Ya. Maksudnya mengikuti zaman. Terkadang berdasarkan pengalaman Taki, kadang teman-teman anak muda itu kalau misalnya diajak, ayo kita ke masjid, ayo kita kajian, gini-gini, mereka tuh tidak mau. Tapi ketika mereka misalnya kami duduk atau nongkrong di sebuah kedai kopi, mereka tuh mau nanya tentang agama. Mereka tuh lebih suka di situ. Gitu ya. Merasa lebih ini ya, lebih bebas gitu ya. Lebih bebas gitu. Karena kan kalau di masjid mungkin ketika mereka pakai baju-baju yang tidak, misalnya koko ataupun yang pakai Biasa peci, aja gitu ya. mereka malu Bukan gitu. ya. Nah, tapi ketika mereka duduk-duduk bareng gini, mereka lebih suka sharing-sharing agama. Jadi Taki ingin mempertanyakan sama Abi sama Umi, apa yang harus anak muda lakukan untuk menebarluaskan dakwah atau meningkatkan ketaatan dengan tidak meninggalkan zaman, tapi terus meningkatkan dalam ketaatan. Oh gitu ya. Harusnya dijawab juga oleh Taki sebetulnya. Tapi gini, Ya, Abi. untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan kebenaran, ya itu di mana saja yang nyaman orang. Sama seperti teori belajar, carilah tempat yang nyaman Anda untuk belajar ya, untuk menambah ilmu silakan. Yang penting jangan di tempat yang Ya. di situ berbaur dengan kemaksiatan. Kemaksiatan. Intinya itu kan, di mana saja gitu. Walaupun di antara hal yang mesti harus kemudian kelak diamalkan orang sesudah dia belajar itu memang menghadap Tuhan. Ya, menghadap, berkomunikasi, dalam hal ini sholat, dan sholat itu ujung-ujungnya sih ke masjid. Tapi untuk menyampaikan kebenaran itu nggak mesti harus begitu mereka dari luar langsung ke masjid gitu, yang enggak gitu. Silakan di mana saja yang nyaman buat mereka untuk mendengarkan. Dan biasanya mereka akan mendengar orang yang punya satu chemistry dengan mereka. Ya, chemistry anak-anak musik sebetulnya Gaul nyaman. kayaknya yang harus mendekati mereka itu ya pemusik juga gitu ya. Jadi bisa nyambung gitu Bisa ya. nyambung atau yang mampu bicara tentang musik juga. jadi mereka masuknya merasa dari situ ya. in dengan mereka ya. Oh, itu biasanya merekatnya akan lebih kuat. Itulah barangkali. Kalau misi mungkin karena ibu ya, yang pertama mungkin Umi berharap ya, pertama doa itu yang pertama. Umi selalu mendoakan anak-anak itu selalu terjaga agamanya gitu. Sebenarnya bukan terjaga dalam artian kalau mungkin di tempat yang nyaman, insya Allah akan terjaga. Mungkin lingkungan dengan pengajian, masjid itu insya Allah akan terjaga. Tapi bagaimana bisa menjaga itu di tempat yang mungkin itu tadi gitu ya, tempat yang mungkin walaupun bukan tempat maksiat, tapi mungkin ya itu tadi, mungkin di situ banyaklah berkumpul orang-orang. Jadi kita berharap dimanapun berada, dimanapun nanti Allah takdirkan di buka bumi ini duduk itu di mana atau bertempat di mana, menjaga agama itu gitu. Jadi kalaupun Bang Taki bilang berdakwah, tapi mungkin sebagian yang lain belum bisa gitu ya, belum bisa untuk selalu intens ya, mungkin harus ke masjid ataupun ke kajian-kajian yang rutin, yang tidak ada masalah sih. Yang penting itu tadi kayak Abi bilang, yang penting tempatnya tidak tempat maksiat gitu ya kan. Itu tadi, karena bumi Allah ini luas. Jadi di mana saja bisa menyampaikan kebaikan itu. Dan perlu ya anak-anak muda sekarang harus, karena usia-usia Bang Taki dan teman-teman semua ini sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan Islam ini ya ini gitu. Ya kan dia. Ya. Ya. Gimana Bang Taki? Jadi Kalau sahabat Rasul
itu sebetulnya banyak yang usia-usia muda ya. Muhammad Al-Fatih itu berapa usianya ketika membebaskan benteng Konstantinopel itu, ya kan? Itu juga usia muda, dan barangkali diharapkan para pemuda hatinya, kiblatnya itu ke Allah, dan wilayah pergaulannya juga adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat, tapi silakan kemanapun ya, agar supaya rahmat Allah itu menyebar kemana-mana, kira-kira begitu ya, rahmat menyebar, dan itu sangat dibutuhkan para pemuda melakukan. Jadi adventure ya, Iya. istilahnya ya. Bisa melihat dari mana pun. Disebutkan dalam Mahfuzat ya, Eki. Inna fi yadi Syubbana amrul ummah ya, inna fi yadi syubban amrul ummah, apa lagi? akdamiha Wa fi ikdamiha hayataha, ya kan? Sesungguhnya di tangan pemuda itulah urusan umat itu bisa diselesaikan ya, di tangan mereka, dan pada kepahlawanan mereka itulah kehidupan umat itu. Jadi ketika mereka tidak memiliki nilai-nilai kepahlawanan, maka gagallah satu kaum atau umat itu untuk membangun eksistensi dirinya. Sejauh ini Bang Taki, Itulah tantangannya buat ini ya, pemuda, ya. ngerasa gimana tuh tanggung jawab, ada nggak udah terbebani tanggung jawab dakwah ini di pundak nih Bang Taki dan kawan-kawan khususnya nih? Sebenarnya kalau masalah tanggung jawab dakwah itu mungkin setiap orang itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Karena Taki pernah dengar ceramahnya dari seorang ustadz gitu. Kalau kita hidup di dunia ini sekedar hidup, tidak mengajak orang dalam kebaikan, kita sia-sia. Karena kita hidup di muka bumi Allah ini, kita hidup di dunia yang milik Allah, seharusnya kita mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Cuman karena di usia muda terkadang kita berpikir, sudahlah nanti saja ketika dewasa kita Tunggu tua berbuat gitu ya. baiknya, kita mengajak orang-orang baiknya. Di usia sekarang kita menghabiskan masa-masa muda kita. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, nggak satu sih, mungkin ada lagi nanti. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menghabiskan masa-masa muda itu? Banyak orang yang salah paham di dalam ini, terkhususnya dalam konsep agama Islam. Ya, menghabiskan masa muda itu untuk menyiapkan diri untuk di masa depan gitu. Ya. Tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang paling pertama sekali itu adalah untuk akhirat. Nah, makanya di hari akhir itu nggak ada orang tua yang tertambat hatinya ke masjid yang akan mendapat naungan Allah kan. Yang ada adalah pemuda. Nah, itulah nilai lebihnya, karena mungkin beratnya lah. Tapi ketika dia dalam kondisi yang berat tapi cita-citanya melewati batas kemampuan yang yang standar sebetulnya di masa usia muda, maka ya bonusnya juga besar dari Allah kan gitu ya. Ini menyiapkan masa depannya, terutama menyiapkan masa depan akhiratnya. Itulah bentuk makna dari menghabiskan masa mudanya. Jadi bukan menghabiskan wasting time yang tidak mendatangkan advantage, keuntungan terutama untuk akhirat. Menghabiskan sesuai usianya, maksudnya ya itulah, kalaupun harus belajar ya muda itu harus maksimal dalam belajar. Mungkin dalam umpamanya Bang Taki mungkin senang di satu bidang umpamanya, ya itu diperdalam gitu. Walaupun bukan makna untuk akhirat itu hanya cuman belajar agama ya. Waktu main futsal pun silakan main futsal. Yang penting jangan taruhan, ya kan? Main futsal, persaudaraan aja, gantian nanti kalau ini yang bandari, yang kalau traktir ini, kalau nanti giliran waktu kalian kan gitu ya, nggak usah harus kayak gambling lah, siapa yang menang, yang kalah dia mentraktir, nanti kalah terus kan nggak ada nilai-nilai. Jadi udah kayak barbar begitulah kita kan. Nah, jadi tuh nggak apa-apa main futsal. Nah, tapi waktu awal kita main futsal itu coba pasang niatnya untuk apa? Nah, kan gitu kan. Nah, tentu pasang niatnya untuk sesuatu yang tulus, ya, untuk yang kebaikan gitu, ya, yang lillahi ta'ala.
Oke. Nah itu dia. Ya. Ya tergambar ya, sahabat semua nih, obrolan singkat sama Bang Taki. Bang Taki kebetulan berlibur ini jadi juga sudah mulai mewarnai hidupnya gitu ya, mewarnai hidupnya dengan lingkungan yang mulai berbeda, dari sekolah ke kampus dan juga dengan yang lain. Makanya hari ini kita mencoba untuk sharing sama Bang Taki ya, tanggung jawab itu sudah ada ya Bang Taki, di pundak Bang Taki dengan usia yang muda ini, tapi bukan terbebani ya, muda jangan terbebani tapi harus punya tanggung jawab. Umi Penting sadar bahwa semuanya akan ditanya ya. Ya. Semuanya akan diberikan ganjaran yang sesuai. Itu udah harus terbangun gitu. Walaupun itu tadi banyak itu. Bang Taki pengen closing statement lah. Gaul tapi taat, itu tadi, pengen bergaul dengan semuanya, pengen jalin silaturahmi dengan semuanya tapi tetap menjaga ketaatan. Closingnya Bang Taki. Setelah apa yang disampaikan oleh Abi dan Umi tadi, Taki bisa dapat menyimpulkan setiap kita manusia, terkhususnya kita para remaja yang telah beranjak dewasa, sudah diberikan tanggung jawab yang itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Jadi kita sebagai seorang pemuda sudah harus mulai sadar kita mempunyai tanggung jawab, tapi bukan beban. Berarti tanggung jawab itu kita harus sudah akui, itu harus kita jaga itu. Jadi kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita boleh tetap gaul, kita boleh bergaul dengan teman-teman, tapi tidak luar batas atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya sekedar bergaul, kalau bisa kita mengajak mereka dalam kebaikan secara perlahan-perlahan atau gimana bahasanya, memasuki mereka gitu, tidak memaksa mereka, atau sesuai dengan kapasitas diri mereka. Yang suka musik bisa kita dakwahi dengan musik, yang suka olahraga kita bisa berdakwah mereka melalui olahraga. Jadi bukan langsung kita menyuruh mereka ayo kita pergi ke masjid, ayo kita pergi ke kajian. Itu boleh mungkin secara bertahap ketika mereka mulai sudah terbuka atau mulai hati. sudah Siap mendengar ya. siap mendengarkan gitu. Uraian tentang pentingnya sholat yang menjadi tiang agama itu ya tetap akan sampai pada akhirnya gitu. Itu dengan tahapannya. Kalau Abi, pesan untuk generasi muda kira-kira Taki sebagai perwakilan anak muda, karena tanggung jawab ada di tangan mereka kelak. Ya, ungkapan Kiai ini di pesantren mengatakan fi ayyi ardin toto fa anta mas'ulun An islamiha. an islamia. Dimanapun kamu berpijak, kamu bertanggung jawab. Islam Islam itu menjadi tanggung jawab Anda dimanapun Anda berada, ya, untuk menegakkannya, membelanya, memperjuangkannya dalam pengertian yang luas. Itu tadi ya, arti di mana berada Islam tetap terjaga, dan Islam juga harus mampu kita sebarkan di seluruh penjuru dunia ini. Baik sahabat Umi Irfan dan Abi Ihsan, hari ini obrolan kita dengan Bang Taki mewakili perasaan anak-anak muda sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk Bang Taki juga. Terima kasih Bang Taki. Ya, untuk semua kami tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taki.